Marilah kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, sudah siap semua ini anak-anak? Oke ya, aturannya mic di mute, kalau mau bicara baru di on kan, gitu ya. Ya, saya akan buka session kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, berkah dalam. Terima kasih atas kesediaannya mengikuti layanan ini. Saya tahu ini lagi ujian, sedang ujian. Mungkin tadi pagi sudah bekerja keras, konsentrasi mengerjakan ujian-ujian itu. Tadi juga sudah disampaikan Bapak-Bang, hampir semua SMK dan SMA masih dalam proses ujian juga. Jadi kita butuh relax sedikit. Tadi aturannya udah saya sampaikan, kita off mic kecuali mau bicara. Kita akan relax sedikit. IEL kita masih ingat ya? IEL BK? Masih ingat? Masih Pak. Oke. Mau saya yang pimpin atau diwakilkan anak-anak? Saya yang pimpin. Oke. Abi, terima kasih. Asik. Sahabat siswa. Indonesia. Ya, kita harus mencintai negara ini ya, cinta Indonesia. Nah, untuk anak-anak, kita harus memulai layanan ini dengan hati yang gembira, Jadi sekarang kita coba konsentrasi untuk mengingat kembali hal yang paling membahagiakan di dalam hidup kita. Tentu tiap orang kan punya kebahagiaan masing-masing gitu. Jadi nanti kalian mengingat itu kembali, pejamkan mata, ingat itu kembali, dan hadirkan di diri kalian masing-masing, dan kalian berada di situasi yang saat berbahagia itu. Oke, siap ya? Saya berikan waktu 10 detik untuk pejamkan mata, ingat itu kembali, hal yang paling membahagiakan dalam diri. Dimulai dari sekarang. Oke, silahkan buka mata kalian dan berikan senyuman terbaik untuk diri kita masing-masing atas kebahagiaan itu. Kita kasih plus untuk kita semua, teman-teman. Oke, kita sharing sedikit ya. Hal yang paling membahagiakan dalam kehidupan kita. Siapa yang mau berani menyampaikan? Saya, Pak. Oke, Anong, gimana dong? Hal yang paling membahagiakan dalam kehidupan kamu yang masih kamu ingat sampai sekarang itu apa, Nong? Ketika saya memasuki hutan atau pegunungan, Pak, dan bisa merasakan udara yang segar, Pak. Begitu, Pak. Oh, kapan terakhir kamu ke sana, Nong? 4 bulan yang lalu, Pak. Itu ke daerah mana? Ke daerah Batu Raden, Pak. Soalnya lagi pandemi, Pak. Oh, ya. Oke, ada lagi yang mau men-sharingkan. Anung ini tadi menyampaikan hal yang paling membahagiakan dia, yang membuat dia merasa nyaman, merasa bahagia itu berada di daerah pegunungan yang suasananya sejuk, suasananya adem, udaranya segar. Oke, kebahagiaan orang beda-beda. Siapa lagi yang mau menyampaikan kebahagiaan yang paling dirasa? Oke, Yosafat, silakan Yos. Kalau saya sih makan-makan yang enak. Oh, bahagia untuk Yosa itu makan-makan yang enak. Iya. Itu kebutuhan atau kebahagiaan? Digabung jadi satu. Yosa. Yang lain mungkin ada yang mau menambahkan, soalnya waktu kita cukup panjang. Kita sampai 13.45 nanti. Saya, Pak. Oke, Lia, apa Lia? Hal yang paling membahagiakan? Yang paling membahagiakan itu waktu di sekolah bareng sama teman-teman gitu. Terus habis itu mewakilin sekolah lomba itu asik banget loh. Terus juga di samping mewakilin sekolah lomba kita kan ada kayak latihannya. Nah itu asiknya di situ. Latihan
di sekolah. Terima kasih Lia. Ini Lia menarik lagi. Bisa bareng dengan teman-teman di sekolah atau mewakili ikut lomba, itu sebuah hal yang sangat membahagiakan, menyenangkan. Ada lagi yang berani menyampaikan kebahagiaan dirinya masing-masing? Oh, Pak. Oh, Siapa? Alfa. Clementine. Oh, aku saat les kursus elektron bersama Apa? teman. Bisa disampaikan sedikit? Ya, kalau hari ini kan pandemi kayak gitu, itu pada nggak bisa gitu loh Pak, kayak takut COVID gitu loh Pak. Jadi, Takut COVID ya. diri sendiri gitu Pak. Oke, ini juga menarik saat les musik ya, itu cukup menyenangkan. Alfa mau menambahkan? Ya, Pak. Hal yang paling Gimana, Pak? bahagia kumpul bareng keluarga besar, Pak. Kumpul bareng keluarga besar. Ya. Biasanya kapan itu, Pak? Jane sih biasanya kan setiap bulan ada arisan buat kumpul keluarga. Cuman pandemi kayak gini takut digusur polisi. Oh gitu ya. Bukan didatengin polisi. Iya, keluarga memang hal yang sebagian besar cukup membahagiakan dalam hidup kita. Cuma terhalang pandemi jadi kurang bisa kumpul-kumpul. Ya, anak-anak, hal yang barusan kalian sampaikan itu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan itu dalam diri kita itu bisa meningkatkan imunitas tubuh atau daya tahan tubuh kita secara alami. Karena masa pandemi ini, ya mau tidak mau kita harus sehat jiwa dan raga supaya imunitas dalam tubuh kita juga meningkat. Oke, sampai di sini saya akan coba menyampaikan masuk ke materi. Materi yang akan kita angkat ini nanti berkaitan dengan game online. Jadi tujuan dari materi yang akan kita bahas nanti diharapkan anak-anak bisa mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin akan diterima ketika mulai bermain game online. Itu bisa menjadi bahan pertimbangan kalian. Kalau saya bermain game online secara berlebihan, efeknya ini. Kalau saya bermain game online hanya sebatas untuk menghibur diri atau dengan porsi yang pas, tidak berlebihan, ternyata itu ada hal yang baik juga asal tidak berlebihan. Lalu yang kedua, tujuan dari pemberian layanan ini nanti yaitu kita bisa mengevaluasi dampak positif dan negatif berkaitan dengan game online ini. Jadi ternyata game online itu ada dampak positifnya kalau memang itu sesuai waktunya, tidak berlebihan ternyata, dan banyak juga dampak negatifnya. Jadi dampak negatif itu kan macam-macam ya. Nah dari kita mengevaluasi itu, harapannya kita juga bisa mengambil keputusan dengan baik. Lalu yang ketiga nanti dari tujuan layanan ini, jadi kita bisa mendesain waktu kita. Kita bisa mendesain waktu kita berkaitan dengan kegiatan-kegiatan atau hal lain yang mungkin lebih menjadi prioritas. Misalnya antara belajar dengan main game, waktunya kita mengerjakan tugas, kita mengabaikan itu lalu lebih memilih bermain game. Nanti itu juga diharapkan kalian juga bisa mendesain waktunya. Lalu dari tujuan ini yang terakhir nanti diharapkan juga kalian bisa mengkreasikan. Jadi mengkreasikan pesan apa yang bisa disampaikan ke publik atau ke publish yang bisa kita publikasikan keluar. Hal positif yang bisa mengantisipasi atau mengurangi teman-teman lain yang mungkin suka main game berlebihan. Jadi kita coba mengingatkan itu dengan sebuah kreasi. Kreasinya nanti bebas, dalam bentuk video pendek boleh, dalam bentuk gambar boleh, itu bebas tentang game online ini. Jadi pesan yang kita sampaikan ini harus sampai keluar, ditularkan ke teman-teman yang lain supaya apa? Supaya mungkin ada teman-teman yang sudah terlalu berlebihan
main game online sampai kecanduan atau adiktif. Nah, kita coba mengingatkan itu. Oke, di tujuan jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya? Ya. Sekarang kita akan coba masuk ke materi berkaitan dengan game online. Menurut kalian, dari pandangan masing-masing, apa sih game online itu? Gitu. Ada yang mau menyampaikan? Oh, Anung dulu ya? Ya, Pak. Ya, gimana, Nong? Kalau game online menurut saya adalah permainan yang dimainkan melalui smartphone atau komputer, melalui jaringan internet, begitu, Pak. Oke, permainan yang bisa dimainkan terkait jaringan internet, bisa dimainkan di smartphone Dan atau komputer. Oke, nice. Keren juga Anung ternyata ya. ya, Pak. Kita kasih plus buat Anung dulu dong, teman-teman. Oke, ada yang mau menambahkan berkaitan dengan game online? Oke, Lia, silakan ya, diankan mic-nya. Ya, game online kan berasal dari bahasa Inggris. Dan itu bahasa Indonesia menjadi permainan daring. Ya, sesuai namanya permainan daring, yaitu permainan yang dilakukan melalui koneksi kabel. Biasanya game online dimainkan dengan internet, yaitu melalui komputer atau dengan handphone. Biasanya dimainkan lebih dari satu orang, baik perorangan maupun kelompok, Pak. Oke, terima kasih Lia. Ini Lia lebih lengkap lagi yang disampaikan Lia. Anung udah keren, Lia tambah keren ini kan, tambah bagus sekali. Ya, terima kasih Lia. Nah, ada yang coba mau menambahkan lagi tentang game online? Tidak ada? Oke. Untuk Anung dan Lia, terima kasih penjelasan di awalnya. Kita akan coba menguatkan itu, apa yang kita ketahui tentang game online. Saya nanti akan share screen dulu berkaitan dengan materi ini. Sudah muncul ya? Oke, kita akan coba pengertian dari game online. Yang tadi sudah disampaikan oleh Anung dan Lia, pengertian dari game online, yaitu jenis permainan komputer yang memanfaatkan jaringan internet, yang menggunakan teknologi seperti modem dan koneksi kabel, berbasis akun yang bisa dimainkan dengan perangkat yang berbeda seperti smartphone, tablet, dan komputer. Ya, referensi ini diambil dari Wikipedia. Tadi sudah disampaikan oleh teman kita Anung dan Lia juga, jenis permainan ini yang menggunakan jejaring internet, lalu bisa bermain atau terkoneksi dengan teman-teman yang lain. Nah, ternyata dari games online ini itu memiliki dampak negatif. Tadi yang seperti sudah disinggung di depan, memiliki dampak negatif. Yang pertama, itu kalau kita melihat dari aspek kesehatan. Kita melihat dari aspek kesehatan. Jadi bila kurang tidur atau terlambat makan, kurang beraktivitas fisik, maka daya tahan tubuh akan melemah. Nah, ini juga bisa dilogikakan juga apabila kita bermain game online sampai waktunya berlebihan, sampai waktunya over juga, sampai mengabaikan kebutuhan fisik kita ya. Kebutuhan fisik kita sampai terlambat makan atau kurang beraktivitas fisik, karena rata-rata kan itu bisa berjam-jam duduk gitu ya. Dan itu akan memengaruhi daya tahan tubuh kita. Perlahan-perlahan kita akan melemah, akhirnya berpengaruh pada kesehatan fisik. Lalu yang kedua, ini ada aspek psikologis. Jadi dampak dari game online ini ada dampak negatif ke aspek psikologis. Ini bisa mempengaruhi alam bawah sadar pada remaja, terbawa pada kehidupan nyata seperti dalam permainan game online. Sehingga mudah marah, mudah mengucap kata-kata kotor,
tidak bisa kontrol emosi. Nah, nanti ini ada contoh videonya nih untuk aspek psikologis ini. Itu bisa berpengaruh pada alam bawah sadar kita. Kadang kalau lagi emosi itu juga sering terucap kata-kata kasar atau kata-kata kotor gitu. Saya pernah waktu itu sedang mencari teman, saya masuk ke warnet dan di situ semua isinya teriak-teriak dengan bahasa-bahasa yang tidak pas gitu. Ya, terlepas dari itu sangat berpengaruh juga, luapan emosi yang tidak baik, akhirnya mudah berucap kata-kata kotor itu. Lalu ada aspek akademis. Nah, ini berkaitan dengan sekolah atau pendidikan kalian. Dampak negatif dari aspek akademis ini, kemampuan konsentrasi dalam menyerap pelajaran terganggu karena waktu luang digunakan untuk menyelesaikan misi dalam games. Nah, waktu yang harusnya bisa digunakan untuk mengulang pelajaran atau pendalaman materi atau bahkan mengerjakan tugas-tugas, ini justru digunakan untuk menyelesaikan misi-misi dalam games. Apalagi yang berpetualang itu kan misinya banyak sekali. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika akademik atau pelajaran di sekolah itu terabaikan. Nah, jadi bermain game online dampak negatifnya itu ada di aspek akademis juga. Lalu poin yang keempat, berdasarkan referensi ini dari Buletin Psikologi, aspek yang keempat adalah umumnya yang terbiasa di dunia maya kesulitan ketika harus bersosialisasi atau ada kecenderungan sikap antisosial, tidak memiliki keinginan untuk berbaur dengan orang lain. Ini juga menjadi masalah juga. Kita jadi nggak peduli dengan lingkungan, dengan keluarga, atau dengan teman, cenderung menutup diri ya, karena asik dengan game online itu, akhirnya mengabaikan lingkungan sosialnya. Oke, dampak negatifnya kita coba lihat lagi. Ini menurut beberapa referensi yang didapatkan, kecenderungan bisa menjadi orang yang kurang sabar dan bisa menyebabkan adiktif. Nah, dari game online ini ternyata bisa menjadi adiktif juga, menjadi kecanduan juga akhirnya. Jadi karena rasa penasaran itu lalu dilakukan secara rutin, akhirnya bertambah. Ketika tidak melakukan, seolah-olah ada yang kurang gitu, merasa ada sesuatu yang berbeda. Nah, itu sudah masuk ke tanda-tanda nanti ke adiktif. Lalu memiliki persahabatan yang semu hanya berdasarkan kesukaan yang sama, tidak dari hati ke hati. Nah, orang yang dampak negatif dari game online ini ternyata bisa berpengaruh ke persahabatan juga. Persahabatan semua itu dimaksudkan itu hanya bungkusnya saja. Jadi kita dekat dengan orang lain hanya sebatas sama-sama suka main game, tapi tidak dari hati ke hati, tidak ada kedekatan secara emosional gitu kan. Nah, ini yang dikatakan Yosehan. Lalu ada dari Dr. Hayatun Nufus, segala jenis kecanduan bukanlah hal yang baik. Ini berkaitan dengan dampak negatif tadi, karena dia akan memprioritaskan kecanduan dibandingkan hal yang lain. Apabila kecanduan game online tidak terpenuhi, maka akan muncul kegelisahan. Ini juga ada dampak psikologisnya juga di sini. Yang tadi saya sampaikan, biasanya orang yang sudah kecanduan atau adiktif itu akan memprioritaskan hal-hal itu gitu dan mengabaikan hal yang lain. Dan ketika dia tidak melakukan itu, muncul kegelisahan, lalu marah. Akhirnya apa? Dan tidak bisa beraktivitas dengan baik sebagaimana mestinya. Nah, ini dampak negatifnya. Lalu kita coba melihat lagi hal-hal yang lain. Nah, dari game online ini, bila dilakukan tidak berlebihan, sekali lagi bila dilakukan tidak berlebihan, hanya pada sewajarnya, ini juga bisa memiliki dampak positif. Yang pertama itu, ini saya dapat dari
zurich.co.id, yaitu mengasah aktivitas otak. Nah, kenapa dikatakan mengasah aktivitas otak? Yaitu melatih inovasi dalam penggunaan strategi permainan dalam mengalahkan lawan yang membutuhkan fokus dan konsentrasi tinggi. Ya, ini untuk game online ini ternyata memiliki dampak positif, yaitu mengasah aktivitas otak. Lalu poin positif yang kedua, melatih sportivitas. Jadi bermain jujur, mengikuti aturan yang berlaku, siap menerima kekalahan tanpa putus asa, dan kemenangan dengan rendah hati. Nah, itu dampak positifnya juga. Ini bila sesuai porsinya ya, tidak berlebihan. Lalu mengasah kemampuan tim. Dibutuhkan kerjasama tim untuk sebuah kemenangan, melatih komunikasi aktif bersama tim untuk saling membantu dan mendukung. Ya, sebenarnya ada simulasi positifnya juga, selama itu tidak dilakukan berlebihan gitu, dan tidak mengabaikan hal yang menjadi prioritas atau kewajiban kalian. Lalu yang keempat, ini yang sering sekali dampak positifnya, yaitu bisa menghibur diri. Rutinitas seringkali menimbulkan rasa bosan. Rasa bosan, perasaan ini mempengaruhi produktivitas diri yang optimal. Ya, kejenuhan rutinitas juga itu aktivitas ya. Aktivitas keseharian, mungkin kita dalam keadaan titik jenuh atau merasa lelah, ya bolehlah menghibur diri dengan bermain game online, dengan hanya cukup merefresh gitu, tidak berlebihan, hanya untuk merefresh saja. Lalu kita melihat sisi positif yang lain juga. Ya, di sini juga disampaikan dampak positif game online itu kemampuan melihat yang kecil atau detail, memiliki kemampuan visual yang luas, dan bisa juga memiliki sahabat dari yang banyak dari negara lain. Mungkin kalau kalian yang memiliki kemampuan bahasa Inggris baik, kemampuan bahasa Rusia baik, ya bisa juga bertemu dalam game online itu. Tapi sekali lagi, tidak dalam porsi yang berlebihan bermainnya. Lalu bisa mengembangkan aktivitas daya kreativitas remaja, mengembangkan strategi, menyelesaikan tahapan proses, menghadapi tantangan dan tidak mudah menyerah. Bisa juga mengaktifkan area otak, dan ada riset yang bisa mencegah kepikunan. Tentunya dengan porsi yang pas. Sekali lagi, tidak bermain secara over, dengan porsi yang pas, hanya merilekkan diri saja. Lalu dampak positif juga ini bila dilakukan secara wajar, ini bisa sebagai salah satu cara untuk melepas kejenuhan. Nah, porsi untuk melepas kejenuhan inilah yang menjadi tujuan sebenarnya dari dampak positif ini. Oke, begitu. Ya, itu ada dampak positif dan negatifnya. Jadi dampak negatifnya tadi sudah disampaikan, dampak positifnya ada memang, tapi dengan batas sewajarnya bermainnya. Bukan berarti kita mau mengarah dampak positif lalu bermainnya berlebihan, ya nanti akan berefek pada dampak negatifnya. Oke, sampai di sini adakah hal yang mau ditanyakan berkaitan dengan dampak positif dan negatif? Oke, Alfa, gimana Alfa? Apa yang membuat seseorang bisa kecanduan game online, Pak? Apa yang membuat seseorang bisa kecanduan game online? Ya, pertanyaan yang menarik sekali, Alfa. Apa sih yang bisa membuat orang lain tuh kok bisa sampai kecanduan game online gitu kan? Ya, jadi gini, kalau kita melihat dari game online itu sendiri, game online itu selalu terus berkembang gitu, terus berkembang dan memiliki level-level tertentu. Misalkan dia sudah menyelesaikan level 1, dia naik ke level 2. Nah, itu ada rasa penasaran juga dari orang yang suka bermain game online. Lalu muncul juga fitur-fitur baru. Fitur-fitur baru itu ada rasa ingin memiliki atau mencoba fitur-fitur dari game online itu. Lalu misalnya ada karakter baru juga yang muncul, yang bisa membuat penasaran bagi orang yang suka bermain game online. Nah, di situ juga yang bisa membuat kecanduan juga biasanya itu ada interaksi dengan sesama gamer.
mungkin asik bisa berkomunikasi dengan sama-sama suka main game. Dari komunikasi itu bisa muncul juga akhirnya apa? Ada satu kebutuhan untuk terus bermain itu gitu. Lalu ada tantangan atau skill yang harus ditaklukkan gitu. Jadi ada penasaran kita untuk menaklukkan tantangan-tantangan dalam permainan itu. Akhirnya semua pikiran, perasaan atau semua aktivitas kita tercurah ke situ, dan itu akhirnya ya kecanduan, dan itu menjadi sangat tidak baik ya, bukan tidak baik lagi tapi sangat tidak baik ketika kita sudah masuk dalam fase adiktif itu atau kecanduan. Karena kita tentu akan mengabaikan hal-hal yang lain yang seharusnya menjadi prioritas. Misalnya sebagai pelajar, ya mau tidak mau harus memprioritaskan sekolahnya. Kalau sekolah sudah diabaikan hanya untuk bermain game, ya itu akan menjadi negatif kan. Nah, tantangan-tantangan dalam permainan itu yang juga memiliki sensasi untuk ditaklukkan gitu. Lalu ada emosi yang beragam juga. Ini juga bisa membuat penyebab kecanduan dari game online. Emosi yang beragam itu dalam kita bermain game online itu seringkali kita temukan ada ketegangan, ada rasa cemas, ada rasa marah, bahkan ada rasa bahagia ketika sudah menyelesaikan misi-misi tertentu gitu dalam game itu. Jadi emosi yang beragam ini yang apa ya, mewakili perasaan kalian saat itu, merasa terpenuhi di game online itu akhirnya menjadi adiktif atau kecanduan. Lalu ada juga yang mengatakan bisa memberikan apa ya, sesuatu yang seperti kita inginkan, membangun dunia kita seperti yang kita inginkan. Nah, dari game online itu misalnya membangun kerajaan sendiri, membangun rumah mewah sendiri. Nah, bukan berarti ketika kita sudah membangun rumah mewah itu kita sudah menjadi orang yang sukses gitu misalnya. Lah, jadi emosi-emosi atau keinginan pribadi kita, imajinasi kita itu juga bisa menjadi penyebab dari kecanduan dari game online itu, yang terwakili oleh game-game tertentu yang tadi saya bilang. Misalnya ya mengalahkan musuh, itu ada rasa senang, rasa puas dan sebagainya. Begitu Alfa, bisa diterima ya? Bisa Pak, terima kasih Pak. Iya, pertanyaannya bagus sekali loh Alfa itu. Kita kasih plus dulu dong buat Alfa, kasih tepuk tangan dong. Bagus loh pertanyaannya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan berkaitan dengan game online ini? Saya ya Pak mau tanya, Gimana? Ya, bagaimana cara kita mengatasi kalau kita sudah terlanjur kecanduan game, Pak? Oke. Ini juga cukup kritis ya, Yosa ya. Iya Yosa, pertanyaannya bagus sekali Yos. Kalau kita sudah kecanduan, kita harus gimana gitu. Situasi sekarang kan mungkin entah diri kita, entah orang lain mungkin, atau kalian punya teman atau saudara yang hampir seluruh totalitas aktivitasnya hanya dihabiskan untuk bermain game. Gimana sih cara mengatasi kecanduan game itu? Yang pertama itu yang perlu ditumbuhkan adalah niat dulu, Yosa. Jadi kita membangun niat positif dalam diri kita, bahwa menyadari bahwa ini kita sudah mengabaikan banyak hal gitu. Kita sudah mengabaikan banyak hal sampai akhirnya tidak peduli dengan hal lain. Jadi kita niatkan dulu, menumbuhkan kesadaran dalam diri dan niatkan untuk ingin berubah. Jadi kalau itu sudah terbangun, niat kita sudah terbangun, keinginan untuk berubah sudah terbangun, lalu kita bisa mulai menata kembali aktivitas harian kita. Yang tadi saya sampaikan, misalnya seharian hanya main game online, itu kan negatif ya, mengabaikan hal-hal lain gitu. Nah, kita mulai menata kembali aktivitas harian kita. Coba mengurangi sedikit demi sedikit bermain game online itu. Lalu bisa juga dengan mengimbangi dengan hobi yang lain. Misalnya teman-teman di sini sudah anak-anak sudah kecanduan, sudah adiktif dengan game online itu. Nah, bisa diimbangi dengan hal lain yang lebih positif. Misalnya dengan hobi lain, bernyanyi misalnya. Ketika keinginan untuk bermain game online itu, coba kalian ada hobi lain yang itu yang diambil menjadi keputusan. Misalnya bernyanyi, atau kayak Lia misalnya masak, hobi lain masak gitu, keinginan untuk bermain game itu muncul, dan lalu lakukan aktivitas lain atau hobi lain. Itu juga bisa untuk mengatasi, untuk mengurangi juga.
Lalu lakukan perubahan secara bertahap. Perubahan secara bertahap ini misalnya dari Yosa satu hari misalnya main 2 jam. Dan itu rutin terus, kalau nggak main gelisah gitu kan. Ya mulai dikurangi 30 menit. Jadi 1,5 jam dulu atau 1 jam dulu. Dan secara bertahap, karena beberapa penelitian bila ada sesuatu yang drastis untuk merubah diri, itu keberhasilannya akan rendah. Tapi kalau secara berproses bertahap, itu bisa membaik gitu. Lalu kalau memang sudah merasa tidak ada solusi, sudah merasa sangat adiktif, tidak bisa menyelesaikan, ya disarankan datang ke orang-orang yang lebih profesional, baik itu dari psikiater atau ke psikolog. Itu banyak sekali Yosa yang sudah menjadi adiktif, terutama remaja, dan tugas kita juga nanti setelah mengetahui layanan ini bisa membantu mereka memberikan pemahaman baru kalau game online itu akan menjadi tidak baik kalau dilakukan secara berlebihan. Begitu Yosa? Bisa dipahami ya? Bisa Pak, terima kasih Pak. Ya, keren, pertanyaannya cukup kritis. Nah, dari sesi dialog ini kita akan coba melihat video pendukung dari game online ini. Bisa coba di-share ya. Grave and go by two. She eat up the dick and she don't use a spoon. I hop in the phone and then it goes zoom. She too attached, think I need me some room. Fuck up my bro, but be out at noon. They tell me until I broke out my cocoon. If I catch you lacking, your homie is doomed. We clean this block, 30 shots out the broom. I piss up, pop out like it's toast. Hit that bitch once and I gotta go ghost. She see I got power, now she do the most. And then that gangsters get mad, make a pose. But you I win with my back is the road. Walking off white, so she think I'm the cold. I jumped in the water, I knew I was flow. You think you the best, so I'm killing the gold. Niggas is broke, all we had was hope. Bro hit the plug, all he had was dope. I get the last laugh if you think it's a joke. Since she got a friend, well I want them both. Ain't going to jail like me up in the booth. Talk out your mouth and you might lose a tooth. Go to your scorer, all you know is shoot. I'm dropping the top, I think I lost my roof. Listen to him, he won't tell you the truth. I was walking, then I hopped in the coupe. I pull up in the suit. Couldn't film him if he wasn't with food. Shot on the angle and I put out the tubes. When you get money, gotta move in the group. Now I'm balling, you ain't think I could hoop. She got friends, we put them in the loop. They're like Rambo be acting brand new. You and HG, who's you? Bro caught you lacking, now you see black and blue. Be afraid, so we keeping the truth. Eat up the dick and she know he's a spoon. I hop in the phone and then it goes zoom. She too attached, like I need some room. Fuck up my blood, be all that new. He is Chapo, got my cocoon. If I catch you lacking, your money is doomed. We clean this block, 30 shots up the room. Stop! Hey, no mames, se va another one. Oh, shit. Oh boy. This is exactly the kind of thing that you died again. No grave and go by two. Get up the dick and she know he's a spoon. Hop in the phone and then it goes zoom. She too attached, think I need me some room. Fuck up my bro, but be all that new. Got me until I got my cocoon. I got you lacking, your homies doomed. We clean this block, 30 shots out the room. I piss up, pop out like it's toast. Hit that bitch once and I gotta go ghost. She see I got power, then she do the most. And then that gangsta get mad, make a pose. But who I win with my back is the roof. Walking off white, so she think I'm the cold. I jumped in the water, I knew I was cold. You think you the best, so I'm killing the gold. Niggas is broke, all we had was hope. Go hit the plug, all he had was dope. I get the last laugh if you think it's a joke. Say she got a friend. Kedua adalah
pada gaming disorder atau gangguan bermain games. Pada gangguan bermain games ini bisa yang games online maupun offline. Nah, mereka WHO ini menetapkan klasifikasi terdiri dari beberapa kriteria untuk dikatakan sebagai gangguan bermain game. Yang pertama adalah individu tersebut tidak bisa mengontrol permainan gamesnya. Jadi secara impulsif terus-menerus melakukan permainan games tersebut. Yang kedua adalah individu tersebut memprioritaskan bermain games dibandingkan dengan kegiatan lain atau aktivitas lain dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah individu tersebut terus bermain games semakin meningkat secara terus-menerus walaupun ada konsekuensi negatif yang dia alami. Secara psikologis, kecanduan game online seperti halnya kasus-kasus kecanduan lainnya, yaitu bisa memicu aktivitas dopamin yang berlebihan. Nah, dopamin sendiri merupakan salah satu senyawa kimia di otak yang memiliki peran penting dalam regulasi proses reward dan juga motivation. Peningkatan aktivitas dopamin jika masih dalam batas yang wajar, maka bisa membantu meningkatkan konsentrasi, kemudian memperbaiki suasana hati dan juga membuat seseorang aktif dalam menjalankan aktivitas sosial lain. Namun, jika aktivitas dopamin ini meningkat secara berlebihan, maka penderita bisa mengalami agitasi, kemudian kecemasan berlebih, euforia, stres, dan juga tidak mampu mengontrol diri sendiri, sekaligus juga mengalami peningkatan energi dan libido yang sulit untuk dibendung. Lebih lanjut, pecandu game online seringkali tidak menyadari bahwa dirinya mengalami kecanduan akan hal tersebut. Karenanya, sebisa mungkin jauhkan diri kamu dari segala macam kecanduan, termasuk juga kecanduan bermain game online ya. Oke, itu tadi dampak negatif dari game online. Kita sudah sama-sama mengetahui. Ternyata itu sudah ditetapkan oleh WHO bahwa kecanduan dari game online itu sudah masuk ke gangguan kejiwaan kalau memang berlebihan. Nah, tadi sudah ada beberapa contoh videonya, itu saya siapkan untuk mendukung pemahaman kalian bahwa ya memang dampak negatif itu sangat tidak baik sekali gitu, berkaitan dengan game online. Oke, kita sudah sampai ke penghujung materi ini. Berdasarkan tadi informasi yang sudah kalian dapatkan di awal, mungkin ada yang bisa membantu untuk menarik kesimpulan yang bisa kalian terima berdasarkan informasi tadi. Ada yang mau menyampaikan? Saya Oke, Lia, silakan. Ya, menurut saya sesuatu pasti kan diciptakan ada baik, ada positif, ada negatifnya. Begitu juga dengan game online, diciptakan dengan ada positifnya, ada juga negatifnya. Dan kita sebagai siswa menyikapinya harus dengan bermain game online secukupnya saja, yaitu untuk menghibur diri agar kita tidak lupa dengan tugas kita sebagai siswa. Selain itu, kita juga harus tahu bahwa dampak negatif itu akan sangat berdampak bagi diri kita apabila kita menggunakan games online secara berlebihan. Oke, kita kasih applause untuk Lia. Kesimpulannya menarik sekali. Ada lagi yang mau menambahkan yang sudah disampaikan Lia tadi? Saya, Pak. Oke, Yasinta, dipersilakan. Jadi kalau menurut saya, kita itu boleh saja bermain game online, tapi jangan berlebihan, karena game online tadi yang seperti disampaikan oleh Lia kan memiliki dampak negatif juga. Dan beberapa contoh dampak negatif dari game online itu seperti tidak bisa mengontrol diri, lupa waktu, bisa juga lupa ibadah, dan kesehatan kita bisa terganggu. Begitu, Pak. Iya, terima kasih sekali Yasinta. Sudah ada dua kesimpulan dari materi yang kita terima hari ini. Atau masih ada yang mau menambahkan? Tidak ada? Ya. Jadi gini, yang sudah disampaikan Lia dengan Yasinta, terima kasih sekali. Ini sudah membantu kita menarik dalam kesimpulan berkaitan dengan dampak positif dan negatifnya game online. Tadi Lia mengatakan
ya semua ada positif dan negatifnya. Untuk game online ini kalau memang dilakukan secara berlebihan ya efeknya akan menjadi dampak yang negatif. Dan tadi sudah di video juga sama-sama sudah kita simak dampak negatifnya, bagaimana seseorang itu tidak bisa mengontrol dirinya, emosinya meledak-ledak, ada yang sampai memukul, ada yang sampai membanting atau berteriak. Ya, itu kan kehilangan kontrol diri hanya karena bermain game online secara berlebihan. Lalu juga tadi disampaikan juga oleh teman kita Yasinta juga mengatakan ya tentunya dari game online itu kita akan berpengaruh pada kesehatan juga, tadi disampaikan. Jadi ya itu dampak negatif yang buat kita sangat tidak nyaman sekali. Dan tadi dari berdasarkan video juga dibilang kadang yang kecanduan juga kadang tidak menyadari loh bahwa dia sudah kecanduan game online. Nah, ya benar yang dikatakan dia juga. Ya kalau kita main ya sewajarnya aja, tidak sampai berlebihan. Karena efeknya tuh nanti sangat buruk terhadap diri kita. Oke, dalam layanan ini kita tadi memiliki waktu 45 menit. Ini sudah 13.42 di jam saya. Saya tadi sudah men-sharekan link di grup WA. Itu ada presensi kalian hari ini, nanti bisa mulai langsung diisi presensinya di Google Form, itu kita menggunakan itu. Lalu ada juga evaluasi dari diri kalian yang membantu saya untuk mengevaluasi pemberian layanan ini. Tentu butuh masukan dari kalian. Ada beberapa pernyataan di sana yang bisa kalian terjemahkan dalam pemberian skala. Itu sudah saya share di grup WA, termasuk penugasan. Dan jangan lupa itu penugasan yang poin terakhir itu ada tugas kita untuk mempublikasikan, menyampaikan pesan positif bahwa bermain game online itu tidak perlu berlebihan. Kita lebih melihat ke dampak negatifnya seperti apa. Versinya bebas, kalian buat video pendek sesuai dengan bagaimana kalian mengkreasikan itu. Detik kedua kuwi sesuai kalian mengkreasikan itu. Ya, waktu kita sudah habis. Di awal tadi kita sudah berdoa. Penutup, Abi, dipersilakan Bi. Doa penutup. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup acara pada hari ini, marilah kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas bimbingan-Mu sepanjang kegiatan hari ini. Ya Tuhan, semoga setelah kegiatan pada hari ini kami semakin sadar bahwa game online ini dapat menyebabkan dampak positif dan dampak negatif pada kami. Semoga kami semakin menyadari kalau kami harus mengontrol diri kami dalam main game agar tidak tercenderung kecanduan dalam main game. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Santo Vincentius, doakanlah kami. Amin. Allah Putra dan Roh Kudus. Iya, terima kasih Abi sudah menutup agenda kita hari ini. Sudah selesai waktu kita. Jangan lupa link yang sudah saya bagikan segera diisi. Itu ada 3 link kalau nggak salah, tadi saya sudah sharekan. Ada link YouTube, ada link presensi, ada link berkaitan dengan evaluasi. Terima kasih semuanya. Salam untuk keluarga. Ini masa pandemi, jaga kesehatan baik-baik. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Ya. Siang, Pak. Makasih, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Ya, pasti tepat waktu. Sudah selesai Pak Bambang, ini biar anak-anak
live dulu. Oke, udah cukup Pak. Kalau menurut saya itu sudah cukup bagus. Dari manajemen waktu juga sudah bagus ya. Konten materi kelihatan arus apa dialog ya, dialognya juga sudah bagus ya. Kemudian kalau menurut saya ini sudah jadi guru BK yang profesional untuk layannya sudah bagus menurut saya loh. Hanya saja nanti ini untuk dibikin ya, nanti untuk tagihannya video yang full itu nanti dikirim linknya ya, kemudian yang sudah diedit itu dikirim videonya. Dikirim videonya. Mungkin itu aja pesan saya. Ya, baik Pak Bambang, terima kasih. Anak-anak terima kasih ke Pak Bambang itu loh. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih ya atas partisipasinya, karena menurut laporan Pak Yohanes itu wah ini baru evaluasi akhir ya, penilaian akhir, jadi saya juga agak deg-degan ini. Nanti kalau nggak bisa mengkoordinasi nanti gimana gitu. Ya kebetulan Pak Anu saya mau usaha Pak Anu ya sudah. Ya sudah terlaksana, saya juga atas nama pendamping ya terima kasih kepada saudara-saudara semua. Mungkin ada tambahan dari Bu Nurul. Monggo Bu Nurul kalau mau menambah. Ya Pak Bambang. Ya cukup bagus Bapak Yohanes sudah PPACK. Mohon maaf ini tadi tertinggal headsetnya jadi agak berisik ini. Iya Bu. Karena ada pembangunan di sekolah. Ya sudah PPACK ya, sudah tadi video juga sudah dibikin sendiri bukan dari download.